Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut ini sama artinya dengan rendah hati dalam sikap, perkataan, perbuatan. Dalam kata-katanya ia membawa pengharapan, membawa kesembuhan, membawa sukacita. Dan semua itu harus berasal dari hati, bukan kepura-puraan, dan bukan hanya kepada sebagian orang, tetapi kepada semua orang. Dalam Ulangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ayat 7, bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Musa adalah pribadi yang telah diubahkan Tuhan, yang telah dibentuk Tuhan, diajar Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Dan ketika dia dipanggil untuk satu misi yang dari Tuhan, dia telah menjadi seorang yang bahkan sangat tidak percaya diri. Tetapi dia memiliki hati yang sangat berbelas kasih kepada bangsanya. Karena itulah dia dipanggil oleh Tuhan. Di Kolose 13 ayat 12, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelembah lembutan, dan kesabaran. Juga di Efesus 42 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Dalam apa yang dikatakan Kolose dan Efesus, inilah juga yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 5 tadi, lemah lembut dan rendah hati. Jadi di dalam lemah lembut ini ada satu paket yang lengkap, yaitu belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kesabaran, dan kasih untuk saling membantu. Jadi Tuhan ingin di dalam kelemah lembutan kita, kerendah hatian kita, kita membangun satu tubuh Kristus bersama-sama. Di dalam Yehezkiel 11 ayat 19 sampai ayat 20, ketika itu orang Israel adalah di saat mereka itu memberontak kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan dengan berhala-berhala. Tetapi di situ Tuhan berjanji akan memberikan kepada mereka hati yang lain, roh yang baru di dalam batin mereka, dan akan menjauhkan mereka dari tubuh mereka hati yang keras, dan memberikan kepada mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku, peraturanku, dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Di dalam ayat lemah lembut tadi, dalam Matius ini, di dalam kerendah hatian juga ada ketaatan, ada kepatuhan kepada Tuhan. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di tanah yang seperti inilah maka dikatakan hati itu lembut, hati itu bisa dipakai Tuhan karena dia patuh, dia taat, dia punya kesabaran, dia punya kelemah lembutan, dia punya belas kasihan. Maka firman itu bisa berbuah di dalam kehidupannya. Firman itu bisa bekerja di dalam dia. Firman ini bukan menjanjikan kita ini menjadi orang yang berhasil di dalam dunia ini. Tetapi firman ini adalah perkataan untuk manusia roh kita. Jadi kita harus melihat dari cara Tuhan itu melihat. Karena manusia badannya kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi manusia roh kita adalah kekal. Makanya kita perlu mendengar dengan telinga roh. Mendengar dengan manusia roh. Supaya kita mengerti apa yang diperkatakan oleh roh. Kita akan lihat di dalam Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ketika Roh Kudus turun atas kita,
Yang tadinya kita gersang, yang tadinya kita tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi kebun buah-buahan, kata Tuhan. Dan buah-buah itu akan dianggap hutan. Begitu kita menghasilkannya begitu banyak. Ya, seperti apa yang dikatakan di Matius 13 ayat 23 itu. Ada yang menghasilkan 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 35 juga dikatakan seperti itu. Ketika Tuhan mencurahkan kepada kita air yang jernih, yaitu firman-Nya. Firman itu akan mentahirkan kita dari segala kenajisan, dari segala dosa kita terhadap berhala-berhala kita ya, kedagingan kita, keterikatan kita. Dia akan mentahirkan kita, setelah itu dia akan memberikan kepada kita roh yang baru di dalam batin kita, dan kita tidak akan lagi memiliki hati yang keras. Kita akan menjadi orang yang taat. Kita akan menuruti segala apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan. Dan kita akan memiliki negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Juga dikatakan di ayatnya yang ke-35, tanah yang sudah lama tinggal tandus akan menjadi seperti Taman Eden. Kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Kitalah orang-orang yang tadinya tanah yang tandus itu, yang tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki kehidupan. Tetapi Tuhan mau menjadikan kita itu menjadi seperti Taman Eden. Bahkan sebuah kota, kata Tuhan, yang didiami dan yang menjadi kubu. Arti dari firman ini adalah ketika kita dilembutkan oleh Tuhan, hati kita itu percaya kepada setiap firman Tuhan, janji firman Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah. Kita akan menjadi sebuah tempat yang hidup. Kita akan memiliki pengharapan-pengharapan baik untuk kita sendiri maupun kepada orang lain. Dikatakan di sini, ketika engkau lemah lembut, engkau akan memiliki bumi. Bumi dalam arti kita akan menjadi tempat pengharapan bagi orang lain. Kita akan menjadi tempat jawaban bagi orang lain. Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi pengharapan kita kepada apa yang kita lihat secara daging kita, di mana bumi yang kita tempati sekarang ini adalah sudah menjadi bumi yang terkutuk. Bumi yang akan berlalu, bumi yang akan lenyap, kata Tuhan. Tetapi di Yesaya 65, Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Yang lama itu tidak akan pernah diingat lagi dan tidak akan timbul lagi. Dan di Yesaya 66 juga dikatakan, bumi dan langit yang baru akan dijadikan Tuhan. Demikianlah keturunan kita akan tinggal di sana. Jadi kitalah yang membangun sebuah kehidupan. Kitalah yang membangun baru ini, yang akan kita tempati. Ketika hidup kita itu berbuah, di dalam manusia roh kita itu berbuah, kita itu sedang menciptakan Taman Eden. Ya, menciptakan kehidupan kekal kepada tubuh roh kita dan kontribusi di dalam bumi yang baru ini. Karena itu Tuhan itu selalu berkata, kita itu memiliki potensi yang luar biasa di dalam penciptaan. Tuhan katakan, berkata-katalah, bernubuatlah, sebab kita itu menciptakan sesuatu. Ada kuasa penciptaan di dalam setiap perkataan kita. Musa adalah pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut karena dia selalu melembutkan hati Tuhan. Dia selalu meminta pengampunan untuk bangsanya, menjadi perantara antara bangsanya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun dia memiliki kesempatan untuk menjadi yang lebih daripada apa yang telah diperolehnya, tetapi dia lebih memilih keselamatan dan belas kasihan Tuhan kepada bangsanya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki jiwa yang sehat, yang tidak bertentangan atau berdebat dengan Tuhan, yang sefrekuensi dengan Tuhan, yang tidak punya kepentingan pribadi. Merekalah yang akan menjadi pewaris dan ahli waris. Mereka yang akan menduduki dan tinggal menetap di buminya yang baru. Shalom mempelainya Kristus, kiranya kita sama-sama diberkati. Haleluya, amin.
Amin. Amin.